Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah karena Allah masih senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antaranya adalah Allah karuniakan iman dan Islam di dalam hati kita. Allah berikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa tentunya kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi uswatun hasanah, contoh panutan terbaik untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, pemimpin daripada kaum muslimin, beliau menulis surat kepada para aparatur negara. Kirim surat, gubernur-gubernur kirimi surat, pala-pala dinas kalau ada dinasnya kasih surat juga, bupati dan semualah aparatur negara dapat surat cinta dari Umar bin Khattab. Nah, apa kira-kira isi suratnya? Cekkah atau apa? Ternyata suratnya itu berisi nasihat. Ulun bacakan nasihatnya Umar bin Khattab melalui surat yang dikirim kepada semua aparatur negara yang berada di bawah kekuasaannya. Isi suratnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hasibu, hisablah diri kalian. Hasibu anfusakum, hisablah diri-diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kamu akan dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, kamu timbang-timbang dirimu sebelum nanti dirimu akan ditimbang di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan pertama surat itu berisi agar seluruh aparatur negara itu, tentunya tidak hanya berlaku untuk aparatur negara ini, berlaku bagi seluruh kita umat Islam. Berpesan beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri Anda masing-masing sebelum nanti bertemu dengan hari penghisapan amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan engkau timbang-timbang dirimu
sebelum nanti engkau pun akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan. Ini hikmahnya. Beliau memberikan salah satu hujjah alasan kenapa kita itu penting untuk melakukan muhasabah diri sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innahu ahwanu 'alaikum. Karena sesungguhnya jika kita sudah terbiasa menghisab diri kita di kehidupan dunia ini, itu akan membantu meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita sudah biasa menghisab diri kita, mengevaluasi diri kita, apa kekurangan kita, yang dengan tahu kekurangan itu kita berupaya memperbaikinya, maka salah satu hikmahnya nanti di saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab kita sudah menjadi ringan. Sehingga beliau katakan, fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yauma. Karena dahulu kita sudah terbiasa mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa kekurangan kita? Jadi ternyata bermuhasabah diri itu punya peranan penting. Sama halnya kalau kita belajar tentang manajemen. Untuk mencapai sebuah tujuan, kita hidup ini kan ada maksud dan tujuannya. Allah ciptakan diri kita hidup di dunia ini, tujuannya adalah untuk bisa mendapat ridho Allah. Setelah mendapat ridho Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu tujuan tinggi kita itu. Beraktivitas untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah itu ridho, kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buatkan planningnya. Kalau mau dapat surga, ini nah jalurnya. Kalau enggak hendak surga, ya sudah, ambil aja jalan kiri, itu pasti ke neraka. Sudah dikasih, sudah tahu oleh Allah. Maka ketika kita belajar manajemen itu kan ada namanya diplanningkan dulu, direncanakan, diorganisasi. Ya, ini tugasnya ini, bidang ini, gawiannya ini. Kalau ini tugasmu ini. Sudah. Setelah diorganisir dengan baik, lalu dikerjakan. Agar pengerjaannya itu baik, maka diperlukan kontrol, diawasi. Nah, setelah itu baru ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak jauh beda dengan kita mengevaluasi diri kita sendiri, yang di dalam agama kita disebut dengan apa? Muhasabah. Sehingga dengan muhasabah itu akan ditahu di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Dan ini tentu perlu latihan, perlu dilatih. Jangan-jangan diri kita ini kada tahu kekurangan kita. Maka Umar berpesan betul kepada kita sebagai sesama umat Islam tentunya untuk membiasakan diri bermuhasabah. Nah, karena dengan bermuhasabah itu insya Allah diri kita akan mengetahui kekurangan kita, dan kekurangan itu kemudian bisa dievaluasi, diperbaiki. Sehingga nanti ketika dihadapkan di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Ada dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Insyiqaq ya. Ayat 6 dan beberapa ayat setelahnya Allah sampaikan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, kita semua, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sungguh kalian itu sudah bersusah payah melakukan amal-amal perbuatan di dunia ini. Bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada panggilan azan kita upayakan datang. Itu perjuangan. Di mana ada kajian yang di situ kemudian kita semakin dekat dengan Allah, kita upayakan datang. Itu diantara kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Upaya keras kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka barang siapa nanti, ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu nanti dicatat oleh Allah dan itu nanti akan diperlihatkan kembali kepada kita, itu dihisab. Maka Allah bocorkan di sini, fa amman utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang diberikan catatan amalnya, setiap usaha kita ini dicatat, Pak. Sebesar apapun, sesingkat apapun, setiap perbuatan kita itu tertulis dengan sangat rapi. Lalu tulisan itu nanti akan diberikan kepada kita kembali. Nah, ini nanti ada dua orang yang kondisinya. Ada yang menerima bukunya dengan tangan kanannya, yang diceritakan oleh Allah di sini, fa amman utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang diberikan kitabnya itu dengan tangan kanannya, diterima dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka orang ini nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisabai yasira. Hisabnya itu mudah. Ya, hisabnya itu diringankan. Kada jelumit, kada rumit. Ya, pian mungkin pernah mengalami pemeriksaan. Orang meriksa itu macam-macam tingkahnya. Ada yang teliti benar. Hal kecil sampai yang besar ditakunakan. Kalau kayak gitu namanya orang pasti aja dapat salahnya. Mana pentilnya, kada ada tutupnya aja. 50.000. STNK-nya mana? Ini dilihat semua ada aja. Tapi ada nanti orang itu yang dimudahkan hisabnya oleh Allah. Kada perlu lagi dihitungi dari awal. Kada. Itu kalau nerimanya itu dengan tangan kanan. Allah berikan kemudahan. Berbeda dengan orang yang menerimanya dengan tangan kiri, atau bahkan nerima catatan amalnya itu dari belakang. Ya. Kalau yang menerima dengan tangan kanan, wayang qolibu ila ahlihi masruro. Setelah dapat itu, dia akan ketemu dengan teman-temannya yang sama-sama orang beriman, beramal soleh tadi, ya masruro, dalam keadaan senang, bergembira. Karena dia mendapatkan rapot baik, diterimanya dengan tangan kanan, dihisapnya dengan mudah. Tapi sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Ada yang menerimanya itu dengan dari belakang, Pak ya. Kada berani menerima dari hadapan, kada berani. Supan dia, takut dia, malu ya. Maka dia terimanya dari belakang. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ini petanda dia akan dimasukkan sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah istri Nabi bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa di antara doa yang didengar oleh Aisyah dari Nabi ini? Doanya adalah Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya, Nabi itu berdoa minta kepada Allah,
Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisabai yasira, dengan hisab yang ringan. Minta, ya, Nabi pun minta agar dihisab dengan hisabai yasira. Falamma insarafa, ketika Nabi selesai berdoa, kemudian kultu, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal hisabul yasir, apa yang dimaksud dengan hisabai yasira, hisab yang ringan, yang mudah itu kayak apa? Qala, lalu Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah, ayyanzura fi kitabihi wa yatajawazu lahu anhu. Yang dimaksud dengan hisabai yasira adalah ayyanzura fi kitabihi, catatan amalnya itu diperiksanya itu kada detail-detail amat, ya, tidak diperiksa sampai detail, cukup garis besarnya aja. Wah, ini sholatnya kada pernah tinggal nih, ini ahli masjid nih, sholatnya berjamaah aja, wah udah yang lain beres, kada lagi dilihati yang lain-lainnya. Kan memang seperti itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah apa? As-shalah. Amalan yang pertama kali dilihat itu sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Itu diantara bentuk hisabai yasir. Kada perlu dilihati puasanya kayak apa, sedekahnya kayak apa. Kalau memang sholatnya beres, dimudahkan yang lain-lainnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira, ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang mudah, kada rumit, kada jelimet, kada ribet, yang mudah-mudah saja. Maka Nabi SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan hisabai yasira ayyanzura fi kitabihi, catatan itu dilihati oleh Allah, faitajawazu lahu anhu, tetapi Allah tidak melihatnya secara detail. Innahu man nuqisha al-hisaba ya Aisyah yauma idzin halak. Nabi menyampaikan begini, kalau nanti ada orang diberikan kitab catatannya, dihisab dengan detail, pasti kata Nabi halak, celaka dia. Kalau sampai diteliti benar-benar catatan kita itu, dikorek habis-habisan, mulai dari balik sampai tutup mata kita, habis kita. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Sekecil apapun perbuatan dosa itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa kata Nabi, kalau menghadapi hisabnya itu dengan cara dihisab sampai detail seperti itu, alamat dia halak. Halaka itu artinya apa? Celaka. Maka nasihatnya Umar tadi itu menjadi penting untuk dicoba agar kita ini meluangkan waktu. Misalnya sebelum tidur itu kita mengevaluasi diri mulai dari subuh sampai tidur itu kira-kira banyak amal baiknya kah amal buruknya kita nih. Jadi mengevaluasi diri, sudah berbuat dosa apa aja kita ini. Oh tadi cakap dusta, oh tadi nipu, oh tadi nyakiti tetangga. Besok berusaha untuk memperbaiki. Itu namanya muhasabah. Melihati apa yang sudah kita lakukan, dievaluasi. Maka para ulama memberikan beberapa tuntunan. Ya. Muhasabah ini bisa dilihat dari beberapa aspek gitu. Yang pertama adalah muhasabah sebelum beramal. Jadi sebelum beramal itu bisa juga kita mengevaluasi
kira-kira apa yang mau kita gawi ini sanggup tidak kita gawi dengan baik? Ya, bila kada sanggup jangan diterima. Nah, itu sebelum melakukan amal ada evaluasi dulu. Ya, sanggup tidak kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya? Bila tidak, jangan. Itu di antara hal yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan suatu perbuatan. Dipertimbangkan dulu, ini kalau aku gawi kira-kira datangkan manfaat atau mudarat? Mendatangkan ridha Allah atau murka Allah? Nah, jadi itu bentuk evaluasi. Sebelum dikerjakan itu kita berhenti sejenak. Ini baik kada ya? Oh, ini kada baik, tinggalkan. Sehingga tidak sampai dilakukan. Itu bentuk muhasabahnya. Muhasabah sebelum dilakukan, dicek dulu, berhenti dulu sebentar untuk mempertimbangkan baik buruknya, benar salahnya, manfaat tidaknya. Sehingga kalau perbuatan itu tidak baik, ya jangan dilanjutkan. Kalau itu baik, bismillah, kerjakan. Nah, itu bentuk muhasabah sebelum kita melakukan. Kemudian berikutnya, muhasabah sesudah amal. Jadi setelah amal itu dilakukan, perlu juga dievaluasi. Apa bentuk evaluasinya? Pertama, dievaluasi dari sisi haknya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya amal itu kan harus ikhlas karena Allah. Bujur kada kita itu melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah? Yang tahu kan kita itu. Jadi kita bisa mengevaluasi. Setelah kita lakukan itu kita timbang-timbang. Aku tadi sedekah itu ingin dipuji kah atau ingin dapat ridha Allah? Sehingga ada apa? Ada kontrol, mengevaluasi. Bila ada niatan-niatan bukan untuk Allah, maka harus dievaluasi. Karena di antara salah satu syarat penting agar amal itu diterima dan diridhai Allah, itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Itu yang dimaksud dengan muhasabah atas haknya Allah. Semua amal itu kan pasti didasari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu nanti akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang menjadi niatannya. Ya, niatannya. Kita mungkin masih ingat dengan kisah hadis yang menjelaskan ada 3 orang yang dihisab oleh Allah, diadili pertama kali oleh Allah. Gara-gara 3 orang ini salah dalam niat, ujung-ujungnya malah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah orang yang meninggal syahid, mati syahid, meninggal dalam peperangan. Ketika ditanya oleh Allah dihisab itu, dulu kamu berperang itu untuk siapa? Dia bilang, untukmu ya Allah. Allah tahu, bohong kamu. Kamu dulu berperang itu biar dikatakan orang yang pemberani, gak takut mati. Siapapun lawannya siap menghadapi. Dan akhirnya pun engkau mati di medan perang seperti itu, dan niatmu seperti itu. Akhirnya manusia memuji engkau. Itulah kau dapatkan, sehingga aku tidak ridho. Jadi meskipun meninggal dalam peperangan, belum tentu dia mati syahid kalau niatnya salah. Itu gara-gara niat. Jadi perlu juga mengevaluasi. Karena sebagus apapun amal yang kita lakukan, ibadah sebesar apapun nilainya, kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya. Salat pun, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Ada juga orang yang salat tapi celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, riya. Salah satunya apa? Riya. Salat aja bisa riya, apalagi yang lainnya. Nah, jadi
bentuk evaluasi muhasabah yang penting itu adalah tadi mengecek keikhlasan kita dalam beramal. Kemudian yang kedua, bentuk evaluasinya atau bentuk muhasabahnya. Terhadap muhasabah amalan yang akan lebih baik tidak dilakukan daripada melakukan. Kita itu kadang lupa mengecek, ini sebetulnya penting gak dilakukan nih. Seringkali kita itu melakukan hal-hal yang kada penting. Yang penting malah ditinggalkan, yang kada penting malah digawi. Ini perlu dievaluasi. Kalau kita mau jujur, nah kita ini kan hidup di zaman di mana orang itu lebih nyaman berinteraksi dengan dunia maya, ya kan? Lebih asik dengan dunia maya, sosmed, apapun bentuknya, YouTube kah, WA kah, Instagram kah, segala macamnya lah. Sampai ada apalagi main game, nah sudah kelewatan satu lagi, main apa? Game. Atau scroll belanja. Itu dari pagi sampai siang gak ada terasa. Dari pagi sampai siang, berjam-jam gak ada terasa. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh anak-anak kecil. Anak kecil tuh bila nangis kasih HP suruh main game, tahan bae. Kada makan pun gak apa-apa, yang penting main game. Itu sekarang kita ada di zaman seperti itu. Dan itu salah satu penafsiran di mana ada hadis Nabi yang menyebutkan nanti itu akan ada ya satu zaman yang itu menandakan dekatnya kita dengan hari kiamat. Itu salah satunya adalah taqarrubuz zaman. Zaman itu seolah-olah semakin singkat. Waktu itu semakin apa? Singkat, kada terasa. Bahkan di hadis itu dikatakan setahun itu rasanya sebulan aja. Sebulan itu rasanya seminggu aja, seminggu itu sehari aja. Kemarin habis Jumatan, udah Jumatan ulang, kayak gitu. Nah, salah satu penafsirannya adalah karena itu tadi, waktu itu hilang dari keberkahan. Berkahnya waktu itu apa? Hilang. Salah satu yang menghilangkan keberkahan waktu itu adalah banyak waktu diisi dengan hal yang sia-sia. Dulu ya, orang-orang dulu, ulama-ulama kita itu ada yang bisa mengarang buku itu sampai puluhan. Ya. Dulu bahkan sahabat Nabi itu ada yang bisa khatam Al-Qur'an tuh sehari berkali-kali. Wah, ini setahun belum tentu sekali. Itu berkahnya ilmu, berkahnya apa? Waktu. Sampai dulu ada salah seorang sahabat Nabi izin sama Nabi, ya Rasulullah aku izin sehari mau khatamkan Quran tuh 3 kali. Sehari 3 kali, terbayanglah kita. Sehari sekali aja ngos-ngosan kita. Ini sehari 3 kali. Ujar Nabi, jangan. Ya, kalau mau khatam berkali-kali paling tidak 3 hari lah sekali. Kalau enggak 7 hari 1 kali. Maksud Nabi itu biar bacanya ditadaburi, tidak kebut-kebutan. Karena Al-Quran itu dibaca juga untuk direnungi isinya, ditadaburi maknanya. Kalau kebut-kebutan apa yang didapat? Nah, itu nasihatnya Nabi. Tapi yang bisa kita bayangkan, ada di antara sahabat Nabi itu yang himmahnya mengisi waktu itu dengan Quran yang luar biasa semangatnya. Sehari sampai bisa khatam berkali-kali. Nah, ini berbicara tentang berkahnya waktu. Nah, kita ini perlu juga mengevaluasi. Ya. Karena seringkali kita hidup di zaman yang seperti ini, waktu kita itu habis untuk hal-hal yang kurang bermakna. Cobalah pikirkan bujur-bujur tuh, nah main game tuh nah apa manfaatnya?
Refreshing, oke lah refreshing, tapi refreshing 6 jam. Asik ya. Gitu. Jadi sehingga hal-hal yang penting malah dilupakan. Berapa banyak sekarang generasi muda lihai dalam bermedia sosial, suruh ngaji kelabakan dia. Baca Quran. Nggak bisa. Kasih HP, main game, jangan tanya. Itu perlunya bagaimana kita mengevaluasi diri, bermuhasabah. Nah, kalau mau imbang misalnya baca sosmednya berapa jam, baca Qur'annya berapa jam, sebanding kada. Bila buka HP-nya sejam, mestinya baca Qur'an sejam. Ini kada, HP-nya 5 jam, Qur'annya 5 menit. Ini itu evaluasi. Perlu dimuhasabah diri. Itulah nanti yang kata Umar tadi, kalau itu bisa kita lakukan dan berhasil dalam bermuhasabah diri, itu memudahkan kita nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau misalnya ditanya sama Allah, dulu kamu ku kasih sehari 24 jam. 24 jam tuh coba kamu lihati gasan apa aja. Guring berapa jam? Dari jam 10 bangun jam berapa Pak? Jam 4 misalnya, atau jam 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. Sudah terpotong 7 jam. Untuk apa? Tidur. Sholat berapa menit? Adalah sejam. 5 waktu itu kada sampai. Kalau 5 waktu itu misalnya 10 ya, baru 50, sampai sejam. Itu aja udah kada sebanding. Belum lagi nanti kalau melihat tadi muhasabah terhadap amal-amal yang penting atau tidak penting. Jangan-jangan kita lebih banyak hal-hal yang kurang penting. Itu perlu dimuhasabahi diri oleh masing-masing kita. Kemudian yang ketiga, amalan mubah atau kebiasaan. Jadi ada hal-hal yang memang boleh dilakukan, mubah, amalan mubah. Ya, amalan mubah. Nah, ketika melakukan amal mubah ini apa yang perlu dievaluasi? Apakah kita melakukannya itu ingin mendapatkan ridho Allah untuk kesuksesan akhirat? Jika memang mencari ridho Allah, tentu dia akan beruntung. Tapi jika dia melakukannya itu hanya sekedar rutinitas biasa tanpa ada nilai ibadahnya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Ya, jalan-jalan itu mubah. Kalau jalan-jalannya itu menambah semangat kita dalam beribadah, silakan, baik. Ya. Tapi kadang ada hiburan yang kadang malah melalaikan. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Itu namanya muhasabah diri. Nah, jadi di antara hikmah-hikmahnya, kalau kita kemudian membiasakan diri bermuhasabah, setidak-tidaknya yang pertama kita akan tahu apa kelemahan kita, sehingga dengan diketahui apa kekurangan dan kelemahan kita, kita bisa memperbaikinya. Kenapa demikian? Ya, karena orang lain belum tentu mengetahui kekurangan kita. Orang lain belum tentu tahu detail kekurangan kita. Masing-masing kita lah yang bisa mengevaluasi diri kita. Ya. Bahkan dulu di pondok tuh ada namanya buku muhasabah ya. Itu dibuat sudah amalan-amalannya. Mulai dari yang wajib-wajib ditulis listnya. Ya. Yang sunah-sunah apa, yang mubah-mubahnya apa. Harian itu digawi tidak di checklist. Misal dari subuh bangun tidur, subuh dievaluasi sholat tidak, sholat centang. Evaluasi keduanya sendirian atau jamaah, sendirian, jamaah. Terus
Di mana? Di rumah atau di masjid? Karena beda pahalanya. Di rumah cuman ya dapat di rumah aja, tapi kalau masjid berlebih, ada fadilah-fadilah yang lain, dievaluasi. Nah, terus dicek lagi sholat sunnah, digawi kada rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Dilihati lagi tilawah Qur'annya hari itu baca tidak, diceknya. Sehingga rapi, tertib, terlihat sudah. Karena pada prinsipnya siapa yang hari ini ya lebih buruk daripada hari kemarin itu rugi. Sama aja rugi, apalagi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi prinsipnya dalam agama ini ya, kita dianjurkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Jadi hari esok harus lebih baik daripada hari ini, sehingga dievaluasi. Nah, misalnya nanti praktek sebelum tidur sambil ngingat-ngingat 5 waktu ini sholat kayak apa sholat saya. Hari ini banyak sendirian atau berjamaah. Ya, dikerjakan di rumah ataukah di masjid. Karena tempat yang paling baik untuk mengerjakan sholat wajib itu tempatnya di masjid. Sholat yang baik itu ya itu dengan berjamaah. Meskipun boleh sholat sendirian, tapi kan beda. Nah, itu dievaluasi. Terus baca Quran misalnya. Hari ini sudahkah kita baca Quran? Dievaluasi. Kalau sudah berapa banyak? Nah, jadi sehingga dengan demikian itu nanti membuat kita akan dari hari ke hari bisa semakin lebih baik. Itulah pentingnya muhasabah. Maka untuk mensukseskan program muhasabah ini ya perlu kita bacakan ayat-ayat yang memotivasi kita. Yang pertama Quran surah An-Nisa surah keempat ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasi kamu. Artinya apa? Semua apa yang kita gawi Allah tahu. Kecilkah, besarkah, ada yang lihatkah, baikkah, burukkah, ditahu semua. Sehingga kalau kita sadar akan hal itu, tentu kita akan termotivasi untuk mengisi dengan hal-hal yang baik karena dicatat dan dilihat oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada raqibnya. Ini ada raqib, ada atidnya. Ada yang mencatat, ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 52. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in, dan Allah itu terhadap segala sesuatu raqiba, diawasi benar, dipantoinya. Ya. Kemudian Allah juga menyampaikan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan mata yang berkhianat. Allah ngerti. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ya Allah, di hati pun Allah tahu. Hati kita ini sedang apa di dalam itu Allah ngerti. Sedang hasad nih sama seseorang ngerti. Allah ngerti lintasan hati, lintasan pikiran yang kita pikirkan aja Allah ngerti. Termasuk mata yang berkhianat pun ngerti. Itu ayatnya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa yang dikhianatkan dengan matanya Allah pun tahu. Apa yang sembunyikan di dadanya, di hatinya Allah pun tahu. Nah, ini salah satu ayat yang membuat kita itu
termotivasi untuk senantiasa berbuat yang lebih baik, karena ternyata Allah Maha melihat, Maha tahu, Maha melihati segala apa yang dilakukan oleh setiap diri kita. Kemudian di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 Allah sampaikan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa indahu, dan di sisi Allah lah, mafatihul ghaibi, segala kunci-kunci rahasia-rahasia gaib. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. La ya'lamuha illa huwa, enggak ada yang tahu perkara gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah itu ngerti semua apa yang terjadi baik di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan satu helai daun yang jatuh pun ya'lamuha, Allah ngerti itu. Ya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan sebiji, ya, biji-bijian yang jatuh ke bumi ini, satu biji yang jatuh ke bumi, fi dzulumatil ardi, di kegelapan malam, biji kecil malam hari jatuh, Allah ngerti kapan jatuhnya, seperti apa jatuhnya, Allah ngerti. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidaklah sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Daun mulai dari basah, berapa tahan dia basahnya, lalu jadi kering menguning, lalu sampai jatuh, Allah ngerti. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang luput dari pantauan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, wujudnya kebaikan atau tidak, ikhlas atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah, halal haram, Allah semuanya tahu. Maka disitulah kemudian kita diperintahkan untuk muhasabah diri. Jangan sampai kita lebih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa memperbaiki kalau memang ada kekurangan-kekurangan pada diri kita, dan bisa meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa semakin terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridha dengan kita semuanya dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.